Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin. Nomor induk mahasiswa 61014200032. Profil belajar saya PJKRA, dan saya akan mengerjakan tugas UTS saya yang diberikan dosen PIP pengantar ilmu pendidikan, yaitu dosen pengamu saya Ibu Lutfia Nurhandayanti, SPD MPD. Dan saya akan mengerjakan soal-soal tersebut dari dosen Ibu Nurhandayanti, SPD MPD, dengan isi soal untuk membuat video tersebut. Revolusi menurut pendapat saudara, apakah keterampilan yang terkait revolusi industri dapat diintegrasikan dalam pendidikan di Indonesia? Kaitkan konsepsi dasar pendidikan tersebut yang telah saudara baca dan pahami. Dalam perkembangan tersebut, sejarah peradaban di Indonesia, manusia peradaban menjadi suatu niscaya saat ini pada era revolusi industri 40 sudah tidak asing lagi. Sebenarnya konsep tersebut revolusi industri 40 dan Socrates tidak memiliki peradaban yang jauh. Revolusi industri ke-40 itu menggunakan kecerdasan buatan. Sedangkan Socrates 50 itu memfokuskan kepada komponen tersebut manusia dalam sejarah peradaban manusia. Yang kedua, apakah pendidikan di Indonesia itu tetap siap menghadapi revolusi ke-50? Bagaimana kegiatan pembelajaran memfasilitas peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia dan yang sesuai dengan tentuan revolusi industri. Pada era tersebut, ke-50 ini era akan menambahkan pekerja di rumah bagi setiap siswa, setiap praktisi pendidikan untuk mendekati atau membekali siswa mereka dengan keterampilan yang tidak hanya meliputi keterampilan tersebut bertahan hidup, tapi juga berketerampilan berpikir kritis, konstruktif, dan inovatif. Tetapi ini bukan hanya soal siap dan tidak siapnya Indonesia itu untuk harus mengambil ancang-ancang tersebut untuk lebih siap lagi untuk menghadapi persiapan era industri ke-50 sebagai tuntutan pada zaman-zaman ini. Yang nomor 3, pada fenomena di atas, bagaimanakah lingkungan tersebut? Pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Ceritakan dengan hubungan yang terjadi dalam berbagai lingkungan pendidikan yang dapat tercapai dan sumber dayanya. Kebiasaan-kebiasaan positif semacam itulah pola akhirnya akan diteruskannya oleh si anak muda pada lingkungan sosial yang lebih besar, yaitu di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat, bahwa kesuksesan dalam belajar itu seseorang pun tidak hanya ditentukan oleh prestasi di sekolah aja, namun hendaknya kita sadari benar adanya bahwa kemampuan itu menjalin hubungan dari kecerdasan emosional sebagai besar membentuknya proses pengembangan diri dan meraih keberhasilan tersebut. Nomor 4, penjelasan dari berita tersebut. Menurut saudara, apakah yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini, dan bolehkah memberikan contoh untuk mendukung penjelasan? Nomor 4, saya akan jawab ya. Pada saat itu anak-anak muda
dalam melaksanakan pendidikan pentingnya peran sekolah dalam mengasah dan mengembangkan tersebut bakat generasi penerus bangsa. Pengembangan kemampuan itu butuh institusi pendidikan tinggi karena untuk mengubah model pembelajarannya dengan yang sesuai kebutuhan zaman saat ini. Contohnya seseorang anak muda tersebut melakukan atau menjadi generasi bangsa dan berkarakter yang tidak pantang menyerah ketika menghadapi tantangan tersebut dalam pembelajaran tersebut untuk mencapai pendidikan dan meraih kesuksesan dengan bekal nilai-nilai yang sangat tinggi tertanam dalam lingkungan tersebut. Nomor 5, soal yang terakhir, sampaikan pesan singkat di akhir video tersebut untuk melaksanakan pendidikan yang Anda lebih baik sesuai harapan saudara. Jawaban saya yang terakhir ini untuk soal nomor 5. Pesan singkat dalam video akhir ini yaitu maju berkembang melalui revolusi industri 40 dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kegiatan sekolah, mampu melestarikan dan meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap kebudayaan, dan sedangkan yang terakhir mampu menggunakan pembelajaran dalam baik dan juga bisa berkembang lagi dalam posisi masa-masa muda tersebut untuk menjadi generasi yang baik dan bermanfaat bagi kita. Sekian dari video saya yang saya buat. Untuk kata-kata yang tidak memungkinkan, untuk mohon maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.